Ya, langsung aja kalau prosesor ini tuh nggak worth it untuk dibeli bagaimanapun itu gitu kan. Jadi pada intinya tidak baik untuk dibeli, tapi mungkin bagi kalian yang udah terlanjur punya bisalah kalian ini manfaatkan prosesor ini. Intinya gitu. Jadi nggak usah ngabisin waktu kalian nonton video ini, langsung di close aja kalau kalian pengen tahu info sekilasnya doang. Yo guys, selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu lagi, ngomongin kompi jadul, dimana kita membicarakan komponen-komponen jadul dan mempertimbangkan apakah komponen itu masih worth it di tahun ini atau beberapa tahun ke depan atau tidak. Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas prosesor generasi 6 yaitu Core i5 6400. Yang sebenarnya sejak munculnya Intel generasi ke-8 dan 9 itu kayak udah nggak ada reason untuk beli. Apalagi sekarang keluar Intel generasi 10 sama 11 dan 12 itu bener-bener udah nggak ada alasan lagi untuk beli prosesor ini. Tapi anyway, kayaknya kalau kita bahas, tetap kita bahas walaupun ini prosesor yang tidak menarik, tetap asik kali kalau dibahas ya. Langsung aja kita ke spesifikasi dasar dari prosesor Core i5 6400 ya. Ini kalau prosesornya itu dirilis pada tahun 2015, jadi udah berapa tahun lalu gitu kan. Mesin 14 nanometer dan punya 4 core dan 4 thread, dan clocknya itu 3,3 GHz. Langsung kita ke bawahnya, TDP-nya 65 watt ya, namanya sudah termasuk prosesor-prosesor yang bisa dibilang modern ya, karena dia ini sudah menggunakan memori DDR4. Anggap aja lah modern gitu kan, 65 watt. Langsung kita ke bawah, kalau dia tuh support memori sampai dengan 64 GB dengan RAM DDR4 dengan speed 2133 atau mungkin DDR3L dengan speed 1600 MHz. Langsung dia juga dibekali oleh Intel HD Graphics 530. Gak penting juga ini sekenceng apa gitu kan, yang paling tidak kalian tuh bisa pakai display. Jadi bisa kalian gunakan prosesor ini tanpa menggunakan VGA card ya. Dan juga biasanya ini support sampai dengan 3 output monitor. Jadi tergantung ada berapa outputnya, tapi rata-rata motherboard itu punya 2 output doang, tapi kalau punya 3 output bisa digunakan sampai dengan 3 output monitor. Jadi ini masih lebih oke gitu ya daripada kalian beli VGA card yang output monitornya cuma 2 dan kalian pengen pakai 3 monitor. Nggak usah beli VGA card, ini bisa pakai iGPU-nya. Oke, lanjut. Dia juga support PCIe 3.0, masih PCIe 3.0, langsung pakai LGA 1151 generasi yang revisi yang pertama ya. Jadi ini untuk motherboard seri 100 dan seri 200. Jadi kalau kalian tuh motherboardnya seri 300 kayaknya nggak bisa pakai prosesor ini ya, karena emang dikhususkan untuk generasi 8 dan 9 itu. Jadi motherboard mungkin H110 atau mungkin 210 dan sejenisnya. Base clocknya 2,7 GHz dan turbo clocknya itu sampai dengan 3,3 GHz. Langsung ke pembahasan selanjutnya yang lebih menarik, yaitu harga ya. Berapa sih harga dari Core i5 6400 ini ya? Tapi sebelum kita masuk ke harga, sebenarnya i5 generasi 6 nih punya beberapa varian. Ada beberapa jenis prosesor desktop i5 yang sering kita temukan. Yang pertama ini yang kita bahas, i5 6400, dan juga ada i5 6500 dan juga ada i5 6600 dan 6600K yang mana itu bisa di overclock. Tapi sebenarnya overall yang tanpa embel-embel K itu kurang lebih perbedaannya nggak terlalu jauh. Jadi bagi kalian yang emang nyari pembahasan tentang 6500, 6600 yang non K, kayaknya nggak bakal beda jauh sama prosesor ini. Ya, langsung aja kita lihat harganya di pasaran. Ini harganya kayak expensive gitu kan. Tapi kalau kita lihat dulu pada perilisan Intel ini, MSRP dari prosesor ini tuh 182 dolar, di mana 182 dolar itu kira-kira 2,6 juta ya. Dulu perilisan i5 ini itu 2,6 juta dan sekarang udah tinggal 1,2, dan ini masih tetap mahal karena itu kan 2,6 itu kan berapa tahun lalu gitu kan, 2015, sekarang udah 2022. Jadi di harga segini tuh kalian harusnya deserve better than this, karena prosesor i3 generasi 10 aja itu harganya 1,1 bahkan 1 juta lebih dikit doang. Nah, 1,1 lebih dikit nih ya i3 generasi 10, atau mungkin generasi 9 nya kok lebih mahal ini. Ya intinya generasi 9 I don't know man, kenapa ini bisa mahal, nanti kita bahas aja. Cuma pada intinya untuk membeli prosesor ini tuh kayak udah nggak ada alasan lagi sekarang. Benar-benar nggak ada alasan, nggak bisa dipaksain juga. Jadi
emang bener-bener tidak worth it untuk dibeli. Paling rendah itu 1,2 harganya di sini kita lihat. 1,2 dan itu masih mahal ya. Aduh, emang. Tapi sebenarnya ini ada pertanyaan yang mana gue jawab lagi gitu kan. Kenapa sih prosesor itu bisa mahal? Jadi pendapat gue itu karena prosesor ini punya iGPU. Jadi ya karena kan kebanyakan prosesor yang baru-baru ini Intel mengeluarkan itu seri F. Sehingga emang penekanan harganya tuh terasa gitu kan. Jadi terasa lebih murah gitu. Sedangkan ini prosesor masih punya iGPU. Jadi memang Intel itu biasa membedakan prosesor yang punya iGPU dan tidak punya iGPU di harganya juga beda gitu kan. Jadi memang ini prosesor punya iGPU Intel HD 530. Itu kali ya kenapa harganya, salah satu alasan kenapa harganya masih tetap mahal. Tapi di lain itu kayaknya nggak tahu lagi gue alasannya apa. Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar kenapa prosesor ini masih mahal harganya. Dan ada juga ini yang jual-jual PC sepaket gini kan. Ada seperti Lenovo kecil ini 3,5 gitu. Dan ini 2,8. Ya kalau buat kantor oke lah. Cuma kalau buat yang lain-lain kayaknya no way. Nah, gimana sih performanya prosesor ini? Let's check it out. Ya, merujuk dari game test yang sudah kita lihat secara sekilas, kalau kalian mau lihat lengkapnya bisa klik link di deskripsi. Jadi prosesor ini nih menurut gua masih bisa banget itu kalian gunakan di tahun ini dan masih bertenaga. Prosesor 4 core 4 thread tuh belum mati, apalagi ini juga pakai RAM DDR4 dan masih bisa mendapatkan FPS yang playable, bahkan masih bisa mengimbangi Vega card yang ya Vega card mahal seperti RX 580, GTX 1070, 1660 dan sebagainya. Apalagi kalau cuma memainkan game kompetitif ini sangat bisa sekali, dan game AAA pun sebenarnya sudah sangat oke gitu kan. Dan mungkin hampir di semua game AAA bisa mendapatkan 60 FPS rata-rata dengan preset yang menyesuaikan di resolusi 1080p. Ya, sebenarnya keunggulan dari prosesor ini tuh apa sih? Keunggulannya tidak ada. Gue nggak menemukan keunggulan dari prosesor ini gitu kan. Di lain harganya mahal, habis itu dia juga emang outdated gitu loh. Teknologi lama gitu. Walaupun ini rilis 2015, cuma kayaknya udah termakan umur. Apalagi sekarang ini prosesor kebanyakan sudah punya hyperthreading gitu kan. Dan kekurangan dari prosesor ini ya itu harganya masih tinggi gitu kan. Dan juga cara harga cuma punya 4 core 4 thread gitu kali. Tapi masih layak nggak sih prosesor ini digunakan di tahun ini gitu? Sejujurnya masih layak, masih bisa banget, masih oke gitu kan. Cuma sebenarnya sejak prosesor generasi 8 dan generasi 9 keluar, ke worth it-an dari prosesornya itu hilang. Apalagi saat keluar Intel generasi 10. Kayak udah gak ada alasan lagi untuk beli ini. Tapi kalau kalian udah terlanjur punya ya bisa ini digunakan nih, oke banget gitu kan, mantap. Dan nggak mesti upgrade, pakai aja prosesor ini, dipakai aja gitu, dimanfaatkan. Dan sebenarnya penggunaan prosesor ini untuk apa sih? Kalau untuk kantor gimana? Untuk kantor sebenarnya hitungannya overkill ya. Cuma kalau kalian kantornya itu multitasking banyak dan emang apa namanya data-datanya banyak banget gitu, ini mungkin bisa membantu karena emang punya core yang terbilang cukup. Bahkan bisa dibilang overkill ya, overkill untuk kantor. Dan untuk gaming, ya untuk gaming bisa banget dan mumpuni banget untuk gaming karena emang 4 core 4 thread ini sangat membantu sekali menjalankan aplikasi-aplikasi gaming. Bahkan kalian mau live streaming pun ini udah cukup nih prosesor ini gitu kan. Lanjut, apakah i5 6400 ini bagus untuk render atau edit video? Untuk render kayaknya bisa ditunggu.
Dan untuk edit video bisa lah, harusnya sudah bisa untuk edit video, dan untuk render ya tinggal ditunggu aja sih kan. Main apa gitu, apalagi keluar atau ngapain, ditunggu PC-nya ngerender, saat selesai balik kelar gitu. Itu render video. Tapi kalau render 3D beda cerita ya. Gue bilang kalau render 3D kayaknya tidak. Dan beli prosesor ini jika kalian itu, kayaknya ini diulang terus, jika kalian terlanjur punya motherboard generasi ke-6 atau motherboard untuk generasi ke-7 dan kalian pengen itu motherboard dimanfaatkan, ya kalian bisa salah satunya mengambil prosesor ini i5 generasi 6. Dan jangan beli jika kalian nih pengen rakit PC dari nol. Dan pada intinya itu kayak nggak ada alasan aja untuk beli prosesor ini gitu kan, dan merekomendasikan atau apapun itu kayaknya nggak ada alasan untuk prosesor ini gitu. Selanjutnya, bagi kalian yang udah terlanjur punya VGA card, yang paling recommended itu apa untuk disandingkan sama prosesor ini? Sebenarnya tergantung gitu kan, karena prosesor ini juga masih kuat menurut gua, walaupun 4 core 4 thread dia udah masih bisa disandingkan sama GTX 1070, 1660 atau RX 570, RX 580 gitu kan, atau mungkin kalau kalian ini beli VGA card baru RTX 3050 atau mungkin RX 6500 XT ini masih bisa banget disandingkan sama VGA card yang sudah gua sebutkan tadi. Intinya sesuaikan aja budgetnya gitu kan. Ya, itu dia pembahasan kita tentang i5 6400, prosesor yang sebenarnya tidak menarik untuk dibicarakan dan nggak asik juga untuk dibicarakan. Tapi terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih. Kalau kalian suka videonya, kalian boleh like videonya. Tapi kalau kalian tidak suka, boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton. Kunam Tech and always see you next time. Wassalam.